Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan materi lanjutan dari bukti transaksi yang kita pelajari minggu lalu. Jadi di sini bukti transaksi yang dijelaskan adalah bukti transaksi intern, di mana bukti transaksi yang dilakukan pada saat pencatatan dana kas kecil nantinya. Dan bukti transaksi intern ini yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan formulir pengajuan dana kas kecil adalah bukti yang nantinya pada saat uji kompetensi di ujian akhir kalian untuk kelulusan dari SMK, inilah yang diuji nantinya, bagaimana cara menyelesaikan bukti-bukti intern dari bukti dana kas kecil ini. Baik, kita kilas ulang apa sih bukti transaksi itu. Bukti transaksi itu adalah suatu dokumen yang dibuat sebagai bukti telah terjadinya suatu transaksi, di mana bukti ini berguna untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Jadi dari bukti inilah nantinya yang diinput atau dimasukkan ke dalam laporan keuangan kas kecil atau laporan pembukuannya. Ya, langsung aja kita masuk ke bukti yang pertama, yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk dari judulnya saja sudah tahu, sudah bisa kita tebak bahwa ini adalah bukti setiap ada kas yang masuk. Jadi bukti ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil atau si sekretaris bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil, biasanya untuk pengisian kas kecil. Jadi setiap si sekretaris menerima pengisian kas kecil dari bendahara umum, maka ditulislah ke dalam bukti kas masuk. Seperti yang kita ketahui bahwa kas itu ada dua jenis, ada kas umum dan ada kas kecil. Kalau kas umum dia kas yang disiapkan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar, seperti pembelian mesin atau pembelian tanah, gedung, dan lain-lain yang dia nominalnya dalam jumlah besar. Kalau kas kecil dia disediakan untuk keperluan yang jumlahnya kecil, seperti beli alat tulis kantor, bayar konsumsi untuk rapat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kas kecil ini diberikan dari kas umum, yang memberikannya itulah dia bendahara umum. Jadi si sekretaris membuat bukti kas masuk ini setiap dia menerima pengisian dana kas kecil dari bendahara umum. Jadi langsung aja masuk ke contoh soal. Ini dia contoh dari bentuk bukti kas masuk. Ibu hapus dulu ini. Biar kalian lebih paham, jadi ibu kosongkan dulu ini. Jadi inilah dia contoh dari bukti kas masuk lembarannya. Untuk pengisiannya ada di bawah ini. Jadi biar lebih gampang, kita langsung aja masuk ke contoh soal, dimana ibu sudah buatkan contoh soal. Ya, contoh soalnya, PT Sentosa Jaya adalah perusahaan yang dipimpin oleh Tuan Mahmud SE dengan bendahara atau kasir bernama Ayudia, sedang pemegang kas kecil bernama Rahayu. Selama Januari 2011 telah terjadi transaksi sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Januari 2011, Rahayu selaku pemegang kas kecil menerima pengisian kas kecil dari bendahara Ayudia sebesar 5 juta rupiah. Jadi kita isi aja. Kalau misalnya kalian menjumpai soal seperti ini, berarti katanya si pemegang kas kecil menerima pengisian kas kecil, berarti dia menerima uang. Maka kita isi ke dalam bukti kas masuk. Nah,
uangnya saja sudah menerima, berarti kan pemasukan. Jadi kita isi yang pertama kali, ini ada di pojok kiri atas masih kosong. Jadi ini bukan kosong begitu aja, jadi ini kalian isikan nama perusahaan di mana bukti kas masuk ini dibuat. Jadi tadi nama perusahaannya adalah PT Sentosa Jaya. Kita tulislah di sini PT Sentosa Jaya. Jadi kalau di soal diberitahu alamat PT-nya, ditulislah alamatnya. Kalau tidak usah. Misalnya ada alamatnya, kita buat Jalan Merdeka Medan. Kalau di soal dia dibuat Medan aja, maka bisa ditulis Medan saja. Jadi ini penulisannya kita sesuaikan dengan soal. Jadi ditulislah nama dan alamat perusahaan. Kemudian nomor ini maksudnya diisi dengan nomor bukti kas masuk. Jadi cara penomorannya, kalau bukti kas masuk itu dia disingkat atau kodenya dengan KM, diberi kode dengan KM yang artinya kas masuk. Kemudian kita buat tanda penghubung 01. Anggap saja ini pemasukan yang pertama, jadi kita buatlah KM 01. Kemudian garing, dituliskan singkatan dari nama perusahaan. Tadi nama perusahaannya PT Sentosa Jaya, kita singkat saja menjadi SJ. Jadi ini SJ ini adalah singkatan dari Sentosa Jaya. Kalau misalnya nama perusahaannya Abadi Jaya, disingkatlah menjadi AJ. Jadi setelah kita tulis singkatan nama perusahaannya, kita buat garis miring lagi. Kita tuliskan 2 angka terakhir dari tahun terjadinya transaksi bukti kas masuk. Jadi tadi di soal tahunnya katanya 2011. Berarti kita tuliskan 2 angka terakhir dari tahun 2011, yaitu angka 11. Jadi kalau misalnya soalnya tahun 2012, kan tulislah di sini 11 diganti menjadi 12. Ya, jadi penomorannya seperti itu, harus sama seperti ini caranya, tidak boleh berbeda dengan penomoran ini. Kemudian diterima dari, kita isi aja diterima dari, diisi dengan nama bendahara umum. Jadi maksudnya di sini kalau sudah diterima dari, berarti kan maksudnya kasnya itu diterima si sekretaris dari siapa, yaitu dari bendahara umum. Tadi di soal nama bendahara umumnya adalah Ayudia, bendahara atau kasir bernama Ayudia. Maka kita tuliskanlah di sini bendaharanya atau diterima dari Ayudia, atau bisa juga kita buat dalam kurung bendahara. Kemudian uang sejumlah diisi dengan besarnya uang yang diterima. Jadi tadi di soal uang yang diterima sebesar 5 juta rupiah. Maka kita isikanlah di bukti kas masuk ini senilai 5 juta rupiah. Tetapi di sini bukan ditulis dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk bilangan huruf. Kita tulislah 5 juta rupiah. Kemudian untuk angkanya ditulis di mana? Nominal angka kita tulis yang di dalam kotak kecil yang sudah ada huruf RP-nya. Kita tulislah di situ nominal angkanya 5 juta rupiah. Jadi ini pengisiannya gampang, tetapi dibutuhkan
ketelitian. Jadi harus sama antara jumlah bilangan yang kita tuliskan dengan nominal angkanya, jangan sampai berbeda. Maka kalau berbeda itu akan membuat bukti kas masuk Anda menjadi salah. Setelah itu kita lihat untuk keperluan. Untuk keperluan diisi dengan uraian transaksi yang terjadi, atau ini diisi dengan untuk keperluan apa sih uang 5 juta itu diberikan bendahara kepada sekretaris. Jadi tadi di soal disebutkan Rahayu selaku pemegang kas kecil atau sekretaris menerima pengisian kas kecil. Pengisian kas kecil berarti kita tulis di sini pengisian dana kas kecil, atau biasanya dibuat dengan pengisian kembali dana kas kecil. Ya, jadi kalau di soal dikatakan untuk keperluan pembentukan dana kas kecil, tinggal diganti aja pengisian kembali menjadi pembentukan. Jadi begitu dia, kita lihat lagi ke soalnya, disesuaikan dengan soal. Kemudian setelah kita isi yang di atas, kita buatlah tempat dan tanggal dibuatnya bukti kas masuk ini. Jadi tadi tempatnya yaitu Medan, tanggalnya tanggal berapa kas masuk ini terjadi. Jadi terjadi pada tanggal 7 Januari. Maka kita isilah tanggalnya Medan 7 Januari 2011. Kemudian ini Ibu jelaskan lagi bukti kas masuk ini diisi setiap terjadinya transaksi, langsung diisi. Misalkan nih menerima kas masuk tanggal 7 Januari, maka kamu harus mengisi bukti kas masuk ini pada tanggal 7 Januari juga. Tidak boleh diisi pada tanggal 8 Januari. Karena biasanya bukti kas masuk ini didampingi juga dengan bukti dari luarnya, itu bukti cek, bukti ekstern. Jadi harus sama dengan tanggal yang dibukti kas masuk dengan tanggal yang dicek. Jadi setiap terjadi bukti kas masuk harus langsung dicatat, tidak boleh ditunda besok-besok untuk pencatatannya. Ya, setelah kita buat nama, tempat, dan tanggal terjadinya transaksi penerimaan kas, di bawah ada disetujui oleh. Jadi disetujui oleh ini diisi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pimpinan. Jadi tadi di soal pimpinannya bernama Tuan Mahmud, bendahara bernama Ayudia, dan sekretaris bernama Rahayu. Maka tinggal kita pindahkan aja dari soal ke dalam bukti transaksi kas masuknya. Disetujui oleh diisi dengan nama orang yang menyetujui. Ya, pasti yang menyetujui itu adalah pimpinan. Maka kita isi nama pimpinannya yaitu Mahmud SE. Kemudian dibayar oleh diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menyerahkan uang, biasanya bendahara umum. Jadi kita istilah nama si bendahara karena dia yang menyerahkan uang kepada si pemegang kas kecil atau sekretaris. Nama bendaharanya adalah Ayudia. Kemudian sekretarisnya atau pemegang kas kecilnya tadi bernama Rahayu. Kita isilah dia namanya Rahayu. Jadi untuk pengisian nama-nama ini bisa dilihat di soal.
Tapi biasanya nanti pada saat uji kompetensi, sekretaris itu adalah ditugaskan nama kamu sendiri, maka bisa langsung kamu isi namamu sendiri di bagian sekretaris. Ya, setelah sampai di sini, maka siaplah untuk pengisian bukti kas masuk. Jadi setelah dibuat tinggal ditandatangani oleh sekretaris. Kemudian setelah ditandatangani sekretaris, kemudian sekretaris meminta tanda tangan dari pimpinan dan bendahara. Selanjutnya kita langsung ke bukti kas keluar. Kalau tadi bukti kas masuk dibuat setiap terjadinya penerimaan uang, lain halnya dengan bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu untuk keperluan pembayaran. Jadi bukti kas keluar ini dibuat setiap si pemegang dana kas kecil atau sekretaris mengeluarkan uang untuk keperluan pembayaran. Pembayaran di sini maksudnya pembayaran yang relatif kecil, seperti beli ATK, bayar konsumsi untuk rapat, dan lain-lain. Langsung aja ke contoh soal. Yang kedua, tanggal 10 Januari dikeluarkan dana kas kecil sebesar 150.000 untuk membeli kertas HPS. Jadi di sini sudah Ibu siapkan contoh nota kontannya. Biasanya kalau kalian lihat soal tidak ada contoh nota kontannya, tetapi ini Ibu buatkan biar lebih jelas. Dimana kita ketahui kalau nota kontan ini adalah bukti transaksi ekstern yang berasal dari luar. Berarti ini diperoleh si sekretaris pada saat dia membeli kertas HPS-nya. Jadi contohnya kertas HPS-nya dibeli di Sinar Kertas. Ini nama toko yang menjual kertasnya, Sinar Kertas. Kemudian dijual kepada PT Sentosa Jaya. Ini adalah nama perusahaan yang mengelola dana kas kecil. Hormat kami Ramayadi. Ramayadi ini adalah nama dari pemilik atau kasir di Sinar Kertas. Jadi langsung aja kita masukkan ke soal, ke bukti kas keluarnya. Untuk pengisiannya, cara pengisian bukti kas keluar hampir sama dengan bukti kas masuk. Yang harus diperhatikan adalah siapa yang menyerahkan uang, menerima uang, jumlah uang, dan untuk keperluan apa uang tersebut. Jadi yang lainnya pengisiannya sama dengan bukti kas masuk. Langsung aja kita tulis yang pertama kali nama perusahaan dan alamat perusahaan. Kita buatlah PT Sentosa Jaya. Alamatnya kita buat Jalan Merdeka, Medan. Untuk nomor, penulisan nomornya juga sama seperti bukti kas masuk. Kalau bukti kas masuk disingkat dengan KM, bukti kas keluar disingkat dengan KK, yaitu kas keluar. Tanda penghubung tadi dari soal adalah transaksi pengeluaran yang pertama, maka kita buatlah KK01. Coba kita lihat ke soal. Walaupun di sini dia nomor 2, tapi ini adalah transaksi pertama untuk pengeluaran. Jadi, pada saat mengisinya, jangan karena di soal dia nomor 2 kamu buat KK02, tetapi lihat dia kan pengeluaran yang pertama, maka tetap ditulis KK01. Kemudian kita buat garis miring kode dari nama perusahaannya atau singkatannya, yaitu Sentosa Jaya disingkat dengan SJ. Kemudian garing lagi 2 angka terakhir tahun dibuatnya bukti kas keluar, yaitu 2011, maka kita tulis 11. Jadi beginilah dia untuk
cara penomorannya sama dengan bukti kas masuk tadi. Kemudian langsung aja dibayarkan kepada, maksudnya pemegang dana kas kecil mengeluarkan uang kas kecil ini dibayarkan kepada siapa uangnya? Sudah pasti dibayar kepada toko Sinar Kertas, karena toko inilah yang menjual kertas HPS tadi kepada si pemegang dana kas kecil. Maka kita tulislah di sini toko Sinar Kertas. Kemudian uang sejumlah berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada toko Sinar Kertas, yaitu 100, sama kita tulis dalam bentuk bilangan huruf juga, 150.000 rupiah. Tadi dari soal katanya kan beli kertas HPS sebanyak 150.000 rupiah. Untuk keperluan kita isilah keperluannya apa tadi? Keperluannya untuk pembelian, atau kita lihat lagi di soal ya, untuk membeli kertas HPS. Jadi kita tulislah di sini untuk membeli kertas HPS. Kemudian RP yang di sini ya, ini sama diisi. Kalau di sini kamu tulis 150.000 rupiah, maka di sini diisikanlah 150.000 rupiah dalam nominal angka. Ini ada masalah, tidak bisa Ibu edit, anggap saja sudah terisi ini 150.000 rupiah. Kemudian dibuat tempat dan tanggal terjadinya transaksi kas keluar. Maka kita buatlah Medan. Tadi tanggalnya adalah 10 Januari. Maka kita tulislah 10 Januari. Januari 2011. Kemudian disetujui oleh pimpinan atau atasan. Maka kita buatlah nama pimpinannya tadi adalah Tuan Mahmud SE. Kemudian bendahara, maaf ini Bu tadi salah buat. Jadi dibayar oleh, di sini yang membayarkan tadi si pemegang dana kas kecil atau sekretaris. Maka di sini diisilah dengan nama orang yang membayar atau mengeluarkan dana kas kecil itu, yaitu nama si pemegang dana kas kecil atau si sekretaris. Kita tulislah namanya si Rahayu. Tadi kan nama sekretarisnya Rahayu. Kemudian diterima oleh ini maksudnya dana kas kecil yang kita keluarkan itu siapa yang menerima? Berarti yang tadi dibayarkan kepada siapa dana kas kecilnya, atau diterima oleh siapa uang yang kita keluarkan tersebut. Maka dia diterima oleh, kita lihat dari nota kontan, diterima oleh Ramayadi, di mana Ramayadi ini orang yang menjualkan kertas dari toko Sinar Kertas. Kita tulislah, bisa jadi dia di sini kasir, namanya Ramayadi. Ya, jadi sebagai seorang sekretaris
yang ditandatangani yaitu nanti di bagian yang sekretaris atas nama Rahayu. Inilah yang ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Rahayu, barulah Rahayu meminta tanda tangan kepada pimpinan atau Tuan Mahmud dan kepada Tuan Ramayadi atau kasir dari Sinar Kertas. Jadi untuk tanggal pembuatannya dia harus sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Tidak boleh misalnya kamu melakukan pengeluaran tanggal 10 tapi dicatat tanggal 11, tidak boleh. Harus sama tanggalnya antara tanggal nota kontan dengan tanggal yang di bukti kas keluar. Jadi yang ini tadi ingat ya, ini kita isi 150.000 dalam nominal angka. Jadi begitulah dia untuk pengisian bukti kas keluar. Dan yang terakhir yang diperlukan pada saat pencatatan dana kas kecil yaitu formulir pengajuan dana kas kecil. Di mana formulir pengajuan dana kas kecil adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Jadi pada saat akhir bulan kan dana kas kecil sudah menipis. Jadi dana kas kecil ini kan dia diberikan setiap bulan. Dan di setiap akhir bulan si sekretaris atau pemegang dana kas kecil membuat namanya formulir pengajuan dana kas kecil. Berarti pengajuan untuk pengisian kembali dana kas kecilnya, di mana formulir ini hanya digunakan untuk sistem dana tetap, maksudnya sistem pengelolaan dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Nanti ini akan kita pelajari sistem pengelolaan dana kas kecil. Ada dua sistem, salah satunya adalah sistem dana tetap. Jadi formulir ini hanya dibuat pada saat perusahaan kamu mengelola dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Sedangkan kalau perusahaan kamu mengelola dana kas kecilnya dengan sistem dana tidak tetap, maka tidak perlu membuat formulir pengajuan dana kas kecil ini. Ya, jadi untuk bentuk formulirnya seperti ini. Kemudian langsung aja ya kita masuk ke contoh soal. Di soal terakhir dikatakan pada tanggal 31 Januari 2011 Ayudhya mengajukan pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan Februari 2011. Berarti pemegang dana kas kecil mengajukan dana kas kecil itu di akhir bulan untuk mengisi dana atau kas di bulan Februari. Jadi dana untuk bagian ini diisi dengan nama unit kerja di mana pemegang kas kecil menjadi bagian dari unit tersebut. Jadi maksudnya seperti ini. Dalam perusahaan itu kan dia bukan hanya satu unit atau satu bidang. Jadi banyak, ada bidang pemasaran, ada bidang keuangan, ada bidang atau divisi humas dan lain-lain. Jadi kita buatlah ini dana untuk bagian. Di bagian mana sekretaris tersebut menempati menjadi bagian dari unit tersebut, maka kita buatlah dana untuk bagian. Misalkan bagian pemasaran. Ini nanti biasanya ada di soal bagian apa tadi, lupa buat contoh soal. Jadi misalkan dana untuk bagian pemasaran, dibuatlah pemasaran. Kalau di soal dia dijelaskan bagian keuangan, maka ditulislah keuangan. Kemudian periode kas kecil. Periode kas kecil diisi dengan periode waktu penggunaan dana kas kecil, yaitu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2018. Jadi periode itu kan atau lama waktunya. Jadi periode kas kecilnya ini kita isilah dia digunakan untuk pengajuannya itu untuk kapan. Misalnya karena untuk bulan Februari, kita buatlah tanggal 1 Februari
2011 sampai misalkan sampai tanggal 28 Februari 2011. Jadi ini diisi dengan periode untuk bulan berikutnya ya, mau digunakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi bisa juga kamu buat bulannya saja, bisa dibuatkan dari awal sampai akhir. Kemudian dana tetap kas kecil diisi dengan jumlah pengisian tetap kas kecil. Jadi tadi Bu bilang ada dua sistem pengelolaan dana kas kecil, dimana salah satunya sistem dana tetap. Dimana sistem dana tetap ini nanti dana saldo awal kas kecilnya selalu sama setiap bulannya. Misalnya saldo awalnya 5 juta di bulan Januari, maka bulan Februari dana tetap saldo awalnya juga harus 5 juta. Maret juga harus 5 juta dan begitu berikutnya. Nanti ini akan Ibu jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya tentang metode pencatatannya. Jadi dana tetap kas kecil tadi di soal adalah 5 juta. Maka kita isilah nilai 5 juta rupiah. Kemudian saldo ini diisi dengan jumlah saldo tersisa untuk melakukan transaksi. Diisi dengan jumlah sisa dana kita di bulan ini, sisa berapa. Jadi kita buatlah saldonya itu sisanya. Misalnya nih dari contoh soal, tadi uangnya 5 juta, kemudian dikeluarkan 150.000, berarti sisa saldonya senilai 4 juta 850.000. Inilah sisa saldo kita saat ini. Jadi tulislah di saldo 4.850.000. Kemudian keterangan diisi dengan keterangan untuk keperluan apa dana kas kecilnya. Jadi kita isi aja di sini keterangannya, operasional kas kecil divisi pemasaran untuk keperluan kas kecil. Bisa juga kamu buat untuk keperluan kas kecil bagian pemasaran, bebas. Jumlahnya diisi dengan seperti yang Bu bilang, kalau dana tetap misalnya di bulan Januari saldo awal bulannya 5 juta, maka di bulan Februari saldo awalnya harus 5 juta kembali. Sementara tadi saldo kita atau sisa uang kita di bulan Januari tinggal 4.850.000 karena sudah dikeluarkan senilai 150.000. Maka di sini kita tulislah maksudnya berapa sih total uang yang kurang agar uangnya menjadi 5 juta kembali. Berarti kita isi di sini senilai 150.000. Kemudian totalnya kita buat senilai 150.000. Kemudian disetujui oleh diisi dengan
tanda tangan, dan nama atasan atau pimpinan dari pemegang dana kas kecil. Dan dibayar oleh diisi dengan nama, tanda tangan pemegang dana kas kecil, atau maksudnya di sini dibuat oleh. Jadi dibuatlah, disetujui oleh nama pimpinannya tadi Mahmud SE. Tanggalnya tadi pengisian formulir pengajuannya dibuat tanggal 31 Januari 2011. Karena tadi di soal Ayudia, maaf di sini Bu salah tulis. Ini diajukan oleh si pemegang dana kas kecil yang namanya si Rahayu. Tanggal 31 Januari Rahayu mengajukan pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan Februari. Tak istilah nama si Rahayu dibuat oleh Rahayu, dimana si Rahayu adalah sekretaris atau pemegang dana kas kecil. Tanggalnya 31 Januari 2011. Ya, jadi beginilah untuk formulir pengajuan dana kas kecil, cara pengisiannya. Jadi Ibu harap kalian dapat memahami dengan benar, baik dan benar cara pengisian bukti-bukti transaksi ini, karena inilah nantinya pada saat uji kompetensi yang akan kalian praktekkan. Ya, sekian hasil pemaparan materi hari ini dari Ibu. Semoga apa yang Ibu ajarkan di video ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.